Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود من كل لسان، الذي كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، ويبقى بعد أن يفنى الزمان والمكان، الذي لا يغير شيء فهو على ما كان، علم ما كان ما يكون ومن لم يكن، ولو كيف كان سيكون. أحمده سبحانه حمد عبد خشع لله قلبه وذلت لله عنقه،
wa radiya min Allah bi qada'i wa ghayatul ridha an yanala min Allah ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil ladzina saru 'ala an-nahjil qawim was-siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'du. Fa ya ikhwani, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang banyak hartanya, bukan juga orang yang tinggi jabatannya, namun orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu pembahasan yang hari ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Suatu perbuatan yang ketika manusia beramal, ia lupa dengan tujuan untuk ia beramal. Perbuatan itu adalah riya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita tentang bahaya riya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis fi sahihain an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, hadis dari Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan juga setiap perbuatan itu tergantung apa yang sudah diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jika seseorang beramal atau hijrahnya hanya untuk dunia saja, ataupun hijrahnya hanya untuk wanita yang ia cintai, maka ia tidak akan mendapatkan kecuali dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna awalan nas yuqda bihi yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili di hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang ia syahid. Manusia pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah seorang yang disebut dengan syahid. Jadi orang yang akan dihisab di hari kiamat nanti bukanlah para pedagang. Orang yang akan dihisab di hari kiamat nanti bukanlah orang-orang kaya. Orang yang akan dihisab di hari kiamat nanti bukan pula orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Tapi ada 3 golongan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab pertama kali. Yang pertama, dia adalah orang yang syahid. Orang yang terbunuh di dalam peperangan. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Orang pertama yang akan dihisab nanti, yang akan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang syahid. Fa utiya bihi fa'arafahu na'imahu fa'arafaha. Kemudian dia diperlihatkan di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang ia dapatkan di dunia. Kemudian dia mengakui bahwasanya dia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fama 'amilta bihadza. Kemudian dikatakan, apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmatmu ini? Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah engkau dapatkan ini? Kemudian dia mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushhitu.
aku terbunuh, aku berperang hanya demi Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqalu jari. Tapi engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sekedar engkau dikatakan pemberani, hanya untuk sekedar engkau dikatakan gagah berani. Faqad qil, maka hal itu pun telah engkau dapatkan. Dan seluruh orang di dunia telah mengatakan engkau adalah orang pemberani. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan, Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret hingga wajahnya terlungkup dan dilemparkan fi sabi wajhihi nar hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma, dan seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Dan orang yang kedua yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar ilmu, orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkannya. Wa qara al-Qur'an, kemudian dia juga membaca Al-Qur'an. Hari-harinya dihiasi dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan dia adalah seorang penghafal Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu na'imahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang dia dapatkan di dunia. Bukankah mati syahid adalah kenikmatan yang luar biasa? Dan juga orang yang mendapatkan ilmu, keutamaan ilmu dan mengajarkannya, kemudian dia bisa membaca Quran, dia bisa menghafal Quran, adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian dia mengakui kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan di dunia, dan dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kenikmatan itu telah ia dapatkan. Fama 'amilta fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah engkau dapatkan di dunia itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku telah mengajarkan Quran, aku telah mempelajari ilmu, kemudian aku telah mengajarkan kepada seluruh manusia. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku juga membaca Al-Quran demi engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, dia telah mempelajari ilmu di dunia kemudian dia mengajarkannya. Kemudian dia menjawab, dia mempelajari Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran demi Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, kemudian dikatakan qala kadzabta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu laka 'alim. Sesungguhnya engkau telah mempelajari ilmu, engkau mengajarkan ilmu agar engkau dikatakan di dunia sebagai seorang yang alim, disebut sebagai seorang ustaz, disebut sebagai seorang kiai dan alim ulama dan lain sebagainya, dengan sebutan-sebutan yang ma'ruf di dunia tentang orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkannya. Wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari, dan engkau membaca Quran, engkau menghafalkan Quran supaya engkau disebut sebagai qari. Faqad qil, kemudian itu semua telah engkau dapatkan. Di dunia dia disebut sebagai seorang guru, di dunia dia disebut sebagai seorang ustaz, di dunia dia disebut sebagai seorang ulama. Kemudian dia membaca Quran, di dunia dia disebut sebagai seorang imam, di dunia dia disebut sebagai seorang qari. Faqad qil, dan itu telah ia dapatkan. Fasuhiba bihi thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan untuk diseret hingga terlungkup wajahnya. Hatta ulqiya finnar, hingga ia diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. Itu adalah orang
kedua yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di hari kiamat. Yang pertama adalah orang syahid yang hingga saat ini viral di media sosial. Banyak orang mengatakan mujahidin, mujahidin, syahid, syahid. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan insyaallah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkannya. Kemudian orang yang membaca Quran, dia menghafal Quran, kemudian dia mengajarkannya. Yang kelihatannya ia membaca hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang dimaksud dengan amal yang telah ia lakukan. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'a Allahu alaihi. Dan yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki baginya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak harta di dunia ini. Allah berikan kenikmatan berupa harta di dunia ini. Dia diamanahkan sebagai bentuk harta di dalam dirinya kepada dirinya. Fa utiya bihi fa'arafahu na'imahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ia dapatkan. Banyaknya kenikmatan berupa harta di dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepadanya, yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya, yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Fa'arafahu na'imahu fa'arafaha. Kemudian dia mengakui akan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia mengakui akan kenikmatan-kenikmatan yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fama 'amilta fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang telah engkau lakukan dengan semua titipan yang telah aku berikan kepadamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kemudian dia mengatakan, tidaklah aku mendapatkan jalan atau mendapatkan kesempatan untuk bersedekah, kesempatan yang sangat engkau cintai untuk menginfakkan harta, kecuali aku akan menginfakkan hartaku hanya demimu. Dia mengatakan dia menginfakkan hartanya demi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi hingga saat ini, di mana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, memberikan harta, menyebutkan namanya, memberikan sedekah, mengambil foto sana sini, mengambil sedekah, memberikan sedekah dengan merendahkan kepada orang yang telah diberikan. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzabta, engkau telah berbohong. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui niatnya. Walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad. Tetapi engkau telah menginfakkan hartamu, engkau memberikan hartamu kepada mereka agar engkau disebut sebagai dermawan, agar engkau disebut sebagai ahli sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui niatnya. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan itu. Dan engkau telah disebut sebagai dermawan di dunia ini. Dan engkau telah disebut sebagai ahli sedekah selama hidup di dunia. Tsumma umira bihi fashiba ala wajhihi, tsumma ulqiya finnar. Kemudian orang yang ketiga ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diseret hingga wajahnya terlungkup, hatta ulqiya finnar, sampai dia terlempar ke neraka. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sangat panjang ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, orang yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat nanti, orang yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang kelihatannya mereka adalah orang-orang alim, adalah orang-orang yang kelihatannya mereka adalah orang-orang soleh, adalah orang-orang yang mereka kelihatannya memperbanyak ibadah di dunia ini, namun niatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya.
kemudian dia membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan hartanya, atau bisa kita sebut dengan orang yang kaya, kemudian dia menginfakkan hartanya. Maka ketiga orang inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang yang beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah li ajlin nas, hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk disebut sebagai syahid, hanya untuk disebut sebagai alim, hanya untuk disebut sebagai qari, hanya untuk disebut sebagai seorang yang dermawan atau jawad. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita dan menunjukkan kita jalan yang benar sehingga kita bisa beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 bahaya riya yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bahaya riya yang pertama adalah riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kita mengetahui tentang hadis bahwasanya fitnah dajjal adalah fitnah yang paling berbahaya di dunia ini. Tapi ternyata ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah saya kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang sangat saya takutkan menimpa diri kalian dari fitnah Masih Dajjal, dari fitnah tentang kedatangan Masih Dajjal. Qala qulna bala. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Faqala asyirkul khafi. Dia adalah syirik khafi atau syirik tersembunyi. An yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajul. Syirkul khafi adalah seseorang yang memperindah salatnya ketika dia mengetahui di sampingnya ada orang yang memperhatikan dia salat. Maksud dari hadis ini adalah ia ingin menampakkan ibadahnya ataupun disebut dengan riya. Kemudian yang kedua, riya lebih merusak daripada serigala yang ingin memangsa domba. Disebutkan di dalam hadis, madibani jayani ursila fi ghanamin. Tidaklah 2 ekor serigala yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memangsa seekor domba. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi di dinihi. Lebih rusak dibandingkan orang yang salah dalam menggunakan hartanya, yang salah dalam menggunakan kedudukannya, yang salah dalam menggunakan jabatannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, amal saleh akan terhapus jika seseorang melakukan perbuatan riya. Disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat saja disebutkan dalam Al-Quran dia akan celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang salat akan celaka. Orang yang lalai dalam salatnya. Apalagi orang-orang yang tidak salat.
alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah agar dilihat ibadahnya. Ketika sholat memperbaiki sholatnya ketika dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah, menolong orang dengan harta yang berguna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.